Segala sesuatu itu dianggap baik, dianggap benar kalau dua syarat terpenuhi. Niatnya semata-mata karena Allah. Caranya yang kedua mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan maksiat. Hati-hati kalau sudah muncul malas dalam kebaikan, hati-hati itu. Faidah hadis berikutnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya beberapa cara agar rahmat Allah itu bisa kita raih. Ini sungguh sangat penting sekali, ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Kenapa? Karena tanpa rahmat Allah hidup kita, baik dunia apalagi nanti di akhirat, akan Masya Allah, sengsara, bisa binasa. Tapi dengan rahmat Allah, insya Allah semuanya bisa menjadi baik. Dunianya baik, akhiratnya baik. Tayyib, bagaimana tips-tips agar kita bisa meraih rahmat Allah itu? Yang pertama, ketika kita di dunia hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada diri kita, berbuat baik kepada keluarga kita, berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan berbuat baik kepada semua makhluk. Insya Allah rahmat Allah akan turun. Silahkan dibaca akhi, Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau begitu kita hidup di dunia ini, sebarkan kebaikan dan kebaikan. Segala sesuatu itu dianggap baik, dianggap benar kalau dua syarat terpenuhi. Apa itu syaratnya? Niatnya semata-mata karena Allah. Caranya yang kedua mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah merupakan manifestasi atau realisasi dari syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku tidak melakukan segala sesuatu terkecuali niatnya hanya semata-mata karena Allah. Surat Al-Bayyinah bisa dilihat ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tujuannya kita melakukan apapun lillahi ta'ala. Kemudian caranya ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ia akan mendapatkan amal itu menjadi amal yang baik, diterima oleh Allah. Karena yang kedua tadi realisasi dari syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya aku tidak melakukan ibadah terkecuali mengikuti
mengikuti apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat ketiga ayat 31. Jadi kuncinya fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa? Allah akan memberikan dua keutamaan. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai hamba tersebut, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ana akan mengambilkan ini nanti 3 saja faktor yang menyebabkan meraih rahmat Allah. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah, menaatinya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di surat yang sama, surat ke-7 ayat 156 sampai 157. Silahkan untuk dibaca. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan salat, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang mukmin tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang maklum dan mencegah dari yang munkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perhatikan di ayat ini, warahmati wasi'at kulla syai'. Jadi sungguh rahmat Allah itu sangat luar biasa luasnya, meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk siapa? Yang pertama adalah alladzina yattaqun, yaitu lilladzina yattaqun. Yang pertama di ayat ini teruntuk orang yang bertakwa. Wa yu'tunaz zakah, orang yang mengeluarkan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Dilanjutkan di ayat berikutnya, apa itu? Alladzina yattabi'unar rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan memberikan rahmat bagi siapa saja yang ciri-cirinya ada di ayat yang kami sebutkan tadi. Kemudian cara meraih rahmat Allah yang ketiga yang menjadi tema kita tadi adalah kasih sayang kepada makhluknya, maka Allah akan menyayangi, merahmati. Jadi bukan hanya kepada saudara-saudara kita seiman, kepada semua makhluk Allah pun kita dianjurkan, kita dicontohkan oleh Rasul dengan berbuat kasih sayang. Sebuah hadis di antara sekian hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang mukmin dalam hal kasih sayang.
dan kecenderungan jiwa simpati seperti perumpamaan jasad atau tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit, yaitu tidak bisa tidur dan sakit bisa jadi demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain, orang-orang yang penyayang maka Allah Ta'ala akan menyayangi mereka atau memberi rahmat kepada mereka. Sayangilah, kasihanlah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangi kalian. Masya Allah. Jadi siapa yang menyayangi penduduk bumi, penduduk langit akan menyayangi. Penduduk langit ini siapa? Para malaikat. Itu. Masya Allah. Nanti yang lainnya bisa dibaca sendiri mengenai ke faktor-faktor yang mendatangkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita langsung masuk ke faedah yang selanjutnya. Apa? Rasul tadi meneteskan air mata. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," bahasanya sangat halus sekali para sahabat itu. Ya, sangat halus sekali. Kenapa kok bisa meneteskan air mata ini? Jawab Rasulullah, "Hadhihi rahmah." Ini rahmat oleh Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Baik, orang itu bisa menangis kalau hatinya tersentuh, jiwanya tersentuh. Maka kita harus tahu macam-macam hati. Ya, kita harus tahu macam-macam hati. Hati kita mudah tersentuh tidak ketika melihat segala sesuatu. Kalau mudah tersentuh berarti ada sesuatu yang di dalamnya baik. Tapi kalau tidak pernah tersentuh dengan segala hal, hati-hati. Bisa-bisa itu kerasnya hati. Mari kita lihat macam-macam hati. Yang pertama, qalbun marid, hati yang sakit. Di Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-10, silahkan bisa dibaca. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Iya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Hati siapakah pemilik qalbun marid ini? Hatinya orang-orang munafik. Ya. Hati yang sakit itu hatinya orang-orang munafik. Nanti kalau pembahasan ciri-cirinya seperti apa, kalau nanti pembahasan khusus qalbun tentang hati, insyaallah akan kita berikan yang sedetil-detilnya. Insyaallah, wallahu alam. Kemudian yang kedua, kalau hati yang marid tadi dibiarkan tidak diobati, maka akan menjadi qalbun mayyit. Hati yang keras, hati yang membeku, hati yang mati, sudah tidak bisa lagi dinasehati. Silahkan surat 2 atau Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah air mata darinya, mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena
Thayyib. Baik, mari kita perhatikan di ayat ini. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Hati siapakah ini pemiliknya? Qalbun mayyit, orang kafir. Itu. Kemudian yang ketiga, qalbun salim. Hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang selalu ada nur cahaya Rabbi, menerima pesan-pesan apabila Allah tabaraka wa taala memberikan cahaya kepada itu. Siapa ini? Mari kita perhatikan Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 22. Maka apalah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang hatinya membatu, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itulah dalam kesesatan yang nyata. Iya. Afama syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-nya sama dengan orang yang hatinya keras? Tentu tidak. Inilah jadi qalbun salim, hati miliknya siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi hati itu menurut Al-Quran Islam ada 3. Qalbun marid, siapa pemiliknya tadi? Munafik. Yang kedua qalbun mayyit, siapa pemiliknya? Orang kafir. Yang ketiga qalbun salim, orang yang beriman. Masya Allah. Sedikit turun ke bawah, ma'asyiral muslimin, tanda-tanda hati yang keras atau mulai mengeras. Hati-hati, hati-hati. Anak akan ringkas. Yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan maksiat. Hati-hati, kalau sudah muncul malas dalam kebaikan, hati-hati, hati-hati itu. Kemudian yang kedua, tidak terpengaruh lagi hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yang didengar. Sudah sangat malas sekali mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Bahkan sudah nggak nyaman mendengarkan itu. Hati-hati, hati-hati. Kalau hati sudah mulai seperti itu. Karena Allah melalui firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Itu. Kemudian yang ketiga, tidak terpengaruh lagi hatinya dengan berbagai macam, apakah namanya ujian atau musibah atau cobaan yang Allah berikan. Hati-hati. Indonesia mulai dari 2008 sampai sekarang yang namanya apakah ujian, cobaan atau yang namanya musibah terus menerus. Tapi apakah hati kita adakah getaran-getaran itu atau biasa saja? Hati-hati. Itu. Masya Allah.
Kemudian nanti bisa dibaca sendiri. Ana hanya menyampaikan 3 saja karena keterbatasan waktu. Jadi Ana sampaikan kesimpulannya aja. Hati memiliki sifat-sifat yang bisa berubah-ubah. Sehingga kita selalu hendaklah berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Itu. Hendaklah kita selalu itu, ya Allah, tetapkan hati kami dalam keadaan tetap din wa ta'at. Tetapkan dalam agamamu dan ketaatan. Terus kita berdoa.